Ya itu kita biasanya kan kalau namanya syuting apalagi stripping biasanya kan datang pagi pulangnya bisa pagi lagi, bisa jam 5, bisa jam 6 nyampe rumah gitu. Nah ini lagi kayak lagi nyanyi-nyanyi aja di mobil, lagi nyetir, yang nyanyi tiba-tiba lewat tau Miss K, seret, tiba-tiba bunyi ketak kerutuk lagi. Apaan sih ini sebenarnya? Kan kita nggak bisa tidur kan. Oke, aku mulai merasa nggak enak, terus kemudian aku ambil garam, aku lempar aja, udah pergi. Halo teman-temannya Puri, ketemu lagi di sesi Indigo datengin seleb ya. Tapi karena sekarang ini dalam masa yang PSBB ya, jadi kita juga ngedatenginnya via aplikasi Zoom aja. Oke, tapi sebelumnya ya sebelum kalian tahu lebih detail siapakah apa seleb yang bakalan Kak Puri wawancara dan pengalaman mistis apa yang pernah dia alami, sebelumnya kalian harus subscribe dulu YouTube channelnya Puri Harun ya, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari acara-acara yang ada di YouTube channelnya Puri Harun. Oke. Nah, hari ini sebetulnya Kak Furi akan mewawancara salah satu artis sinetron ya. Jadi dari zaman dulu nih, zamannya Kak Furi mungkin masih belum berkecimpung di dunia YouTube ya, belum jadi YouTubers. Nah, itu Kak Furi sering banget nonton sinetronnya dia. Jadi dia itu Helmalia Putri yang banyak banget syuting sinetron, stripping. Jadi kalian tuh kalau tahu syuting sinetron ya bisa dari pagi sampai pagi gitu. Dan ternyata di balik kepulangannya dia pagi-pagi, banyak sekali pengalaman digangguin sama hantu. Oke, kita ngobrol dulu bareng Helmalia Putri ya. Halo. Halo. Aduh, cantik sekali ini ya. Iya, jadi kalau kalau dulu tuh kalau nonton sinetron tuh suka, aduh ini apa Helmalia Putri lagi gitu. Jadi pokoknya sering banget gitu kan. Nah, ternyata sekarang bisa mewawancara. Iya. Makasih juga loh udah diundang di sini. Iya. Oh ya, Mbak Putri juga ini ya, Mbak Helmalia Putri bikin YouTube juga ya. Bikin, cuman sekarang lagi belum belum bikin-bikin lagi gara-gara pandemi kan, jadinya belum ketemu sama tim. Oke, tentang apa nih YouTube-nya? Masih random sih, masih kayak kadang-kadang nyobain sesuatu apa gitu. Kemarin kita nyobain kecap, itu kan masih yang lucu-lucu aja gitu. Yang masak-masak ya. Berini. Iya. Nah, ini mirip Mbak Helmalia Putri, tapi mungkin hidungnya nggak mancung ya, beda di hidung. Nanti kita cari boneka yang hidungnya mirip ya. Oke. Nah, sepengetahuan kita tuh kan kalau syuting tuh pasti dari pagi sampai pagi ya. Katanya Mbak Helmalia Putri pernah digangguin atau ngelihat sosok setelah pulang syuting. Nah, bisa diceritain nggak? Pernah, waktu itu kan ya itu kita biasanya kan kalau namanya syuting apalagi stripping biasanya kan datang pagi pulangnya bisa pagi lagi, bisa jam 5, bisa jam 6 nyampe rumah gitu. Nah kebetulan waktu itu, dan aku selalu untungnya sama mama, ditemenin mama karena aku penakut juga kan, jadi nyetir sendiri nggak berani. Waktu itu pulang jam 4 pagi, itu berdua sama mama, dan itu nggak dalam keadaan takut. Kalau orang dalam keadaan takut mungkin bisa dibilang parno itu kan, atau apa gitu. Ini lagi kayak lagi nyanyi-nyanyi aja di mobil, lagi nyetir, yang nyanyi tiba-tiba lewat tau Miss K, seret. Aku tuh langsung. Oh iya, teman-teman buat kalian yang belum tahu Miss K itu namanya Miss Kuntilanak ya. Takutnya bingung. Panggilnya Miss K. Miss K ya, itu hantu yang memang banyak sekali difavoritkan oleh pemirsa gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau Kunti tuh orang tuh kayaknya excited banget. Nah, pada saat melihat kelihatannya sosoknya kayak gimana? Kelihatan benar-benar kayak nggak serem sebenarnya, tapi benar-benar kelihatan sosok perempuan, apa namanya, pakai baju putih gitu. Dia cuma jalan aja dan mukanya tuh nggak serem. Jadi tapi kan kita mikir itu kan nggak mungkin perempuan stres pakai baju putih jam 4 pagi jalan di tol, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi aku langsung nyetir tuh langsung
dia jalan tuh jalan aja biasa normal gitu, jalan aja. Jadi aku ke arah sini, dia jalan ke arah sini gitu di sisi tol gitu. Ya udah langsung tuh karena takut baca-baca kan langsung diem gitu. Terus mama bilang, kenapa dek, kata dia gitu. Aku nggak jawab gitu. Karena aku udah takut kan, aku nggak jawab. Terus aku langsung baca-baca. Terus mama tahu karena aku baca-baca pasti nih ngelihat gitu kan, ngelihat terus ikutan baca-baca udah gitu. Cuman aku nggak tahu, aku kayak ngerasa aku diginiin, kan kita ngerasa kan kalau di apa ya, digelitikin kakinya gitu. Cuman di mobil nggak ngeliat sama sekali penampakannya gitu. Cuman ya di mobil tuh kayak berasa dia ngegelitikin gitu. Udah sih itu cukup. Jadi pada saat dia ngegelitikin itu pada saat lagi baca doa, setelah doa apa sebelum doa? Sebelum doa. Sebelum doa pas lagi. Jadi mungkin si Miss K-nya pengen bilang, saya udah nggak di jalan, maksudnya di belakang kamu gitu ya. Kayaknya kayak gitu. Dan emang sering ngelihat sosok hantu atau cuman baru itu aja sekali? Apa gimana nih pengalamannya dari kecil? Kalau ngeliat itu baru sekali. Tapi kalau nyium bau yang aneh gitu, karena apa namanya, pernah nyasar ke kuburan itu juga malam-malam. Itu gara-gara syuting di lokasi, pindah lokasi syuting dari apa ya, jam berapa ya, itu jam 2 pagi gitu. Dan untungnya kita rame-rame berempat. Ada mama, ada kostum, ada orang kostum, sama satu lagi orang yang make upin kita gitu kan. Terus sudah berempat, yang satu bilang gitu, enggak, kita tuh belok ke sana, dia bilang gitu. Terus aku bilang nggak yakin aku, soalnya di sana tuh aku baca itu kuburan. Dia bilang enggak kok, bener, ini dia kirim pesan, dia bilang gitu. Iya. Anjingnya ke sana. Terus pas itu udah dong, pas waktu aku belok udah lurus tuh kuburan. Aku bilang enggak, aku nggak mau maju, aku bilang gitu, aku nggak mau maju, itu apa namanya, aku mundur aja ya, aku bilang gitu. Ini kayaknya salah deh, mundur. Nah udah ada beberapa orang gitu, kayak cowok, ada 2 orang 3 orang gitu. Terus coba tanya aja, enggak usah, aku bilang gitu, tanya, enggak usah, mundur aja, kita salah jalan. Udah mundur, udah nih jauh nih ke jalan besar. Begitu ke jalan besar, aku mulai nyium, ada nyium bau aneh enggak, aku bilang gitu. Aku nyium bau bunga, mama itu nyium baunya lain. Terus habis itu yang orang makeup juga dia bilang, iya dia nyium tapi baunya lain, dia bilang gitu. Aku nyium bau bunga, mama nyium apa namanya? Bukan. Kamboja bukan. Kalau aku nggak tahu ya, nyium bau Kamboja, pokoknya wangi-wangi gitu deh. Entah melatin, soalnya kan agak saru gitu kan, ini bau apa ya gitu, tapi wangi. Terus mama tuh kayak nyium bau apa, kayak dupa, bukan dupa ya, kayak kemenyan ya, semacam Iya. Terus kok mama nyium baunya lain, kata dia gitu. Oke. Udah mulai takut kan tuh, udah mulai baca doa. Yang lucu, make up aku bilang gini, buka kaca, suruh dia keluar, kata dia gitu. Begitu aku buka kaca, diketawain dong. Oh, diketawain. Iya. Ketawanya kayak gimana, bisa dicontohin nggak? Pokoknya yang dia ketawa ngikik gitu, gitu. Oh. Terus, iya. Denger nggak? Aku doang sama mama yang denger, yang 2 orang di belakang nggak denger. Oh, oke. Tapi kamu percaya nggak sih sama mitos kalau ngedenger kuntilanak ketawa itu bakalan dapetin rezeki nomplok? Gitu ya. Tapi kalau yang ngelihat, yang aku bilang ketemu Miss K, itu besoknya emang bener, aku dapet rezeki nomplok. Weh, tapi kalau yang ngedenger Cekiki kan nggak dapet rezeki nomplok. Nggak tahu ya, kayaknya mungkin nggak ngeh kali ya. Cuman kalau yang ngelihat itu bener, aku kayak bener-bener langsung besoknya tuh kayak dapet kontrak gitu. Oke. Tapi mungkin nggak sih kalau si Miss K ini sering gangguin kamu ya, maksudnya si Miss K-nya beda-beda nih, seneng gangguin kamu tuh karena kamu buat dia tuh kayak sosok yang rambutnya panjang gitu, mukanya cantik, karena mereka itu cenderung suka ingin menjadi orang yang mereka gangguin
gitu. Gitu Atau ya. kalau cowok tuh mereka senengnya yang ganteng gitu dengan harapan si cowok ini akan jadi pacarnya dia gitu. Serem banget. Jadi mukanya Helmalia Putri itu idamannya Miss K. Iya. Nah, apa dari kejadian-kejadian itu suka kalau misalnya itu kan di luar ya, kalau misalnya di lokasi syuting nih terus datang ke tempat yang baru lumayan angker gitu nggak enak, suka ngeganggu mood syuting nggak sih? Eh, nggak nganggu mood syuting sih, cuman berasa kayak apa ya, eh, aduh nih serem nih lokasinya nih, udah berasa gitu sih pasti gitu. Duh nggak enak nih, cepetan. Duh kayaknya nggak enak banget gitu. Pasti udah kayak gitu. Cuman ya untuk ganggu mood syuting sih nggak. Cuman kayak kita mulai berasa apa ya, Hmm. kayak kok nggak enak ya gitu. Tempatnya nggak enak ya gitu. Karena namanya Hmm. kita kan nggak pernah tahu syuting di mana. Aku bahkan pernah syuting di tempat waktu itu film hantu dan kita beneran syuting di room autopsi, Ya. Ruang tempat jenazah. otopsi rumah sakit. Iya, jadi Terus itu kan aku bilang sama serem. sutradaranya, kita kenapa nggak bikin setting setting Setting. bohongan aja? Jadi aku bilang ini Hmm. serem banget. Ini, katanya ini memang soalnya memang biar dapet ya kata gituin auranya. Oke, aku bilang gitu. Oke. Jadi itu ya harus disterilin dulu karena kan Bau. namanya ruang otopsi kan baunya Kalau anjir kamu ya. jadi apanya nih? Jadi yang diotopsinya jangan-jangan. Enggak. Gak. Oke, Enggak. oke. Hmm. Itu berasa sih dan aku kayak mimpi-mimpi buruk gitu, nggak tahu mungkin karena takut atau apa atau trauma atau apa gitu, tapi itu berasa itu paling serem. Nah, berasa paling serem. Oke. Nah, dari serangkaian peristiwa ini ya yang dimimpiin, ngeliat gitu. Biasanya cara penanganannya diri sendirinya kayak gimana? Cara nanganin takut atau nggak nyaman gitu, ingat-ingat terus. Biasanya penanganannya sih aku baca-baca ayat kursi ya karena Mm-mm. udah aku kalau kalau udah kayak gitu udah diem aja deh, aku baca-baca gitu, udah nggak banyak apa ya, hmm, nggak banyak ngobrol, terus paling aku kayak baca naskah terus kalau nggak abis itu aku diem aja, aku diem tuh baca-baca doa sebenarnya untuk Oh, ngilangin oke. rasa sedih, terus paling di tempat rame gitu, nggak berani yang sepi-sepi gitu. Mm-mm. Nah, tadi kan aku inget tuh kata-katanya. Si Kuntinya nggak serem, ya. Nggak serem. Jangan-jangan dia nggak serem memang sengaja mukanya pengen dimirip-miripin sama kamu kayaknya sih ya. Nggak Ya, tahu ya. tinggi gitu, terus langsing, terus rambutnya hitam gitu. Karena biasanya mereka tuh suka ngikut apa yang dia lihat gitu. Kayak gitu sih. Oh Mm-mm. gitu ya. Ya Jadi untungnya dia jadi bisa jadi seremnya sih. iya, berarti kan apa dia sudah hampir mendekati lah ya untuk muka-muka yang inilah muka-muka artis. Hmm. Oke. Uh, Ya, jadi ini kayaknya ya tadi ada sedikit insiden nih teman-teman. Uh, di rumah Kak Helmalia Putrinya lagi mati lampu. Ini apakah ada kaitannya dengan Miss K yang nggak seneng diomongin nih kayaknya nih. Kita belum belum berdoa dulu nih sebelum syuting. Makanya aku mintanya tuh sore-sore karena kalau kalau mintanya malam-malam yang ada nggak bisa tidur kayak aduh ini Iya bener. Tapi ya kan orang juga banyak yang nanya gitu ya kemarin gitu. Kayak Kak sebenarnya kalau kuntilanak itu apakah benar dulunya tuh korban apa pembunuhan, perkosaan atau memang perempuan yang lagi hamil meninggal atau memang jin gitu ya. Terlepas dari itu semua karena saya yakin yang mengetahui dunia gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Terlepas dari itu semua mungkin kita harus doain dulu deh sekarang ya. Kita tadi belum ngedoain, Mbak. Mungkin ada yang tersinggung gitu diomongin. Gara-gara saya bilang ngikutin mukanya Mbak Helmalia Putri gitu. Oke, kita berdoa dulu ya. Ya, semoga semuanya tenang. Dan apakah gangguan-gangguan semacam ini sudah
sering kali dialami dari masa kecil atau setelah besar gitu? Kayaknya sih setelah besar, lebih kayak kalau ngalamin yang aneh-aneh gini, mungkin karena aku sering ke lokasi syuting yang tempatnya serem gitu-gitu ya. Kalau untuk yang ngeliat, mencium bau, itu tuh besar sih. Waktu gede, waktu Ke dunia entertain ya? nah, ya, karena memang Lebih kita lebih sensitif. ya, karena kita mungkin karena benar-benar masuk ke lokasi yang serem. Terus Hmm. habis itu kalau pulang syuting juga malam-malam. Kalau Hmm. kalau waktu kecil kan enggak ya, normal aja gitu kan. Sekolah, pulang udah gitu doang sih. Oke. Dan ada perasaan kayak gini, misalnya kalau abis syuting terus ngelihat penampakan Miss K, kuntilanak, atau mungkin nyium-nyium bau-bau bunga dan lain-lain, suka berharap bahwa nanti next saya nggak mau ngelihat lagi, atau ya udahlah biarin aja, mungkin memang lagi waktunya saya harus lihat, atau gimana sih? Berharap sih jangan pernah ngeliat lagi karena uh, gini ya, menurut aku yang paling level yang paling menakutkan adalah ngelihat gitu. Karena terserah deh kalau memang kita ngerasa nggak enak nih gitu atau apa gitu. Selagi dia nggak nunjukin, itu kayak males banget deh beneran deh. Kalau ngeliat tuh kan banget gitu, udah kayak aduh males banget sih, jangan sampai lagi gitu. Tapi kalau cuman kayak level ya udah ngerasain oh di sini ada, ya udah jangan ganggu gitu, maksudnya udah jangan ganggu, beda beda dunia kita gitu, jangan ganggu aja gitu. Nah, setelah kejadian itu nih, kalau misalnya baru baru terjadi, biasanya hari-hari selanjutnya masih ngerasa takut atau masih ada gangguan, atau udah biasa aja gitu? Takut sih karena aku tuh emang agak penakut sih orangnya, jadi kayak kalau udah abis ngeliat atau kayak yang aku bilang gitu ngerasain, itu udah berapa hari tuh lumayan tuh parnonya. Aduh. Mungkin banyak yang bilang sih kamu tuh sensitif ya gitu. Kayak mungkin sering aku ke lokasi syuting terus aku langsung gak enak nih, daerah sini nih gak enak nih, kayaknya ada nih gitu. Orang banyak yang bilang kamu tuh sensitif ya. Kayaknya mungkin iya kali ya. Nggak tahu nih. Biasa gimana? Biasanya orang-orang yang hidungnya bengkok itu biasanya sensitif ke miring dong biar kelihatan gitu hidungnya. Perbedaan hidungnya Helmalia sama Furi Harun kan kelihatan. Nah, Betul. Oh kan? gitu ya. Nah gitu. Yang hidungnya bengkok seperti ini ya teman-teman, dipercaya memang memiliki uh, sensitif yang lebih tinggi dibandingkan sama orang-orang yang hidungnya nggak ini. Jadi itu kayak kayak sign gitu, kayak pertanda gitu. Itu hidungnya mirip bapak, mirip bapak. Pertanda kalau orangnya sensitif. Ikut ayah sih. Ikut ayah. Ya. Ayah sensitif juga apa enggak sama sekali? Ayah itu kan meninggal waktu aku SMA. Jadi dan sakitnya itu lumayan lama, 4 tahun. Jadi aku nggak tahu banget ayah tuh sensitif atau enggak gitu. Okay. Emang nggak pernah ngobrolin yang tentang begini-begini juga, paling ya nggak tahu sih. Ayah nggak pernah ngobrolin yang begini-begini soalnya. Iya. Jadi sebetulnya bisa dikategorikan sensitif itu indigo bisa, karena kan indigo juga ada banyak tipenya gitu kan. Ada yang cuma bisa merasakan, ada yang bisa melihat gitu. Tapi kalau dilihat dari seringnya gitu ngerasa, terus juga suka punya feeling, dan mata kamu tuh mata yang ngebaca orang banget gitu. Pasti orang kalau kamu liatin udah seneng. Kadang-kadang. Kadang jangan ngeliatin gue kayak gitu, kenapa sih? Nggak tahu, aku nggak tahu, matanya tuh emang kadang-kadang suka kayak ngelihat aja, padahal nggak masuk nggak punya maksud apa-apa, cuman kayak ngeliatin aja. Kadang-kadang orang kenapa gitu, langsung gitu. Iya, Padahal iya. kadang-kadang ngeliatin aja gitu. Jadi Furi itu pernah ketemu sama Helmalia Putri itu 2 kali ya, kita ketemu gitu, dan dari matanya, terus juga dari ciri hidungnya mungkin bisa masuk kategori sensitif atau indigo gitu. Tapi kan memang itu harus kita observasi lebih lanjut. Tapi ternyata pada saat kemarin kita cerita, emang pernah ngelihat penampakan dan juga sering digangguin kayak gitu.
Tapi kalau pengalaman pas tidur nih malam, apa nih Nah, pengalaman yang paling nyebelin dan ngeselin gitu? aku tuh kalau pulangnya ke tempat yang daerah serem gitu tuh, itu paling Heeh, sering, apa heeh, ya, orang bilangnya rep-repan ya. heeh, Rep-repan itu paling itu sering gitu. Beberapa kali heeh, lah aku ngalamin rep-repan gitu, kayak yang lumayan lumayan cukup sering. Jadi heeh, sekarang ini aku benar-benar yang saking aku saking aku sempat beberapa kali tuh kayak ngalamin rep-repan, jadi aku tuh sering banget ya jadi aku tidur tuh selalu ada rupiah di ini di aku kan di download sebelah. aplikasi gitu. Ya. Terus aku taruh di sisi tempat tidur karena Heeh, nggak tahu, mungkin karena sering banget aku tuh pernah malahan lihat di ini nih benar-benar kayak kalau orang rep-repan tuh dalam mimpi mungkin ya, aku nggak tahu sih heeh, persisnya kayak gimana, cuman aku benar-benar kayak antara sadar dan enggak tuh aku ngelihat sekali tuh tangan, aku heeh. buka mata itu tangan tangan Ya. gede di tangannya tuh Tangannya warnanya kayak kayak gimana tuh? Bisa diceritain nggak tangannya? Warna kulitnya, apa kukunya gitu panjang? hijau, Hah? warnanya hijau. Cuman nggak tahu deh ini entah mimpi entah apa, tapi aku benar-benar kayak aku ngerasa aku udah sadar gitu. Heeh. Ngeliat gini terus langsung aku Allahu Akbar, mama, langsung teriak itu, langsung loncat, bangun tidurnya tuh benar-benar loncat lari gitu. Jadi ya itu Hmm. sekali. Terus sekali lagi tuh aku ngelihat ada orang berdiri di kaki aku malam-malam pas bangun Hmm. kayak abis depan gitu. Hmm. Aku bangun tuh aku sadar kayak kayak benar-benar kayak ngelihat, buka mata terus Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi aku berusaha untuk tetap bangun gitu kan. Hmm. Ya gitu. Jadi kebangunin dirinya tuh ya langsung set Allah Akbar, Allah Akbar, kan kita nggak bisa bergerak kan. Iya. Jadi yang langsung ya itu, kalau udah bisa bergerak langsung loncat beneran. Oh mama, aku tuh penakut makanya. Jadi sekarang itu lebih sering benar-benar naro rukiah. Kalau mau tidur tuh pasti aku taruh apa namanya, rukiah di samping tempat tidur. Hmm. Dan ngedengerin Rukiah gitu berhasil ya? Berhasil Ah, menjauhkan dari rep-repan atau sleep paralyzing gitu ya? ya. Nah, Ya, jadi teman-teman buat kalian yang sering nanya nih, Kak aku sering banget rep-repan. Nah, ini itu juga bisa dijadikan option ya. Kalian bisa bisa. dengerin lagu atau apa bacaan doa-doa rukiah gitu, atau mungkin kalau yang non muslim juga bisa dengerin bacaannya sendiri gitu doanya. Karena sebetulnya mungkin dengan adanya doa kayak gitu, jadi alam bawah sadar kita kayak kita kan kalau lagi tidur ya udah tidur aja gitu kan. Jadi pasti Mhm. ada sesuatu yang pengen ngegangguin kita gitu, jin atau apa, dia udah langsung ada lagi ngedengerin ini deh, lagi ngedengerin bacaan Panik rukiah. ya. Males Iya, jadi nggak dia usah dia udah ganggu. keburu kepanasan. Iya gitu. Apa capek nggak sih, harus harus capek atau jadi was-was atau akhirnya malah jadi penakut dan nggak berani tidur, misalnya kalau keluar kota syuting harus tidur di hotel misalnya sendiri gitu, atau harus Iya selalu itu ada yang jadi, nemenin? iya jadi penakut Jadi karena memang penakut. sering, eh, kenapa aku jadi penakut ya gara-gara aku sering kayak ngalamin hal-hal yang kayak gitu gitu, apalagi pas aku tidur gitu itu sering banget kayak ngalamin kayak gitu. Jadi ya em, lebih penakut. Jadi kalau keluar kota tuh ya kenapa selalu ditemenin sama mama gitu segala macam, karena ya ya nggak lagi ngalamin yang kayak gitu. Oh iya, satu lagi pertanyaan netizen. Gosip yang dulu gimana? Iya. Yang mana nih, yang mana? Kak Muri mau wawancara sama Kak Helmalia Putri ya, tanyain dong gimana, ada kelanjutan nggak sama Kang itu Yang mana? gitu. Ya Kayak tuh, harus jadi diperjelas yang kalau mana. nanya jadi kalau nanya malah ditanya balik yang mana yang mana. Jadi mendingan gak usah ditanyain ya. Ini kita lagi temanya digangguin hantu. Jadi bukan tema masalah pribadi gitu ya. Dan apa? Ini juga kita sharing, bukan berarti kayak Helmalia Putri itu kayak orang yang lagi konsultasi gitu. Nah ini harus gimana? Enggak, karena menurut Kak Furi, semua orang itu ada tingkat sensitif sendiri. Ada orang yang tinggal di tempat angker, tapi dia masa Iya, bodoh karena nggak sensitif gitu kan. betul Ada betul. juga ada juga orang yang mungkin
tempatnya nggak angker-angker banget, tapi karena dia sensitif, jadi dia ngerasa takut, dan cara mengatasinya ya itu tadi, harus belajar untuk mengatasi sendiri, karena hal ini tuh bisa berlaku untuk siapa aja gitu kan ya. Betul betul. Ya, Ya tapi kadang-kadang aku suka bingung, ke orang berani ya, kadang-kadang dia tinggal benar-benar di samping pemakaman gitu, emang nggak digangguin ya? Ini kan gitu, apa mereka udah saling kenalan gitu? ya, tapi Makanya biasanya kalau yang kayak gitu emang sama sekali nggak sensitif sih. Iya kayak gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya sih hikmahnya adalah jadi seneng ngedengerin baca-bacaan doa, ya kan? Iya, jadi selalu inget berarti kan sama Allah gitu, selalu inget doa. Nanti mungkin bisa ditambahin doanya supaya gitu. Jadi itu lagi. iya benar. Soalnya kadang-kadang kalau udah mulai takut tuh langsung nyari aplikasi mana dia. Ayo kita baca bareng-bareng gitu. Jadi kan maksudnya baca tuh supaya nggak digangguin aja lagi gitu. Nah, oke. Pesan-pesannya nih buat orang-orang yang tidak memiliki kemampuan spiritual gitu ya, nggak indigo, tapi suka digangguin gitu supaya mereka nggak ketakutan nih. Apa aja? Satu persatu. Biar mereka bisa ngelihat dari sisi orang yang selain orang indigo. Kalau orang indigo kan udahlah udah biasa gitu. Nah, kalau orang lain yang punya nasib yang sama seperti saya kayak gimana gitu. Kalau aku ya itu mungkin karena aku sensitif, terus aku juga bukan, kalau Bang Puri kan emang benar-benar belajar kan. Kalau aku benar-benar awam, jadi ya udah paling aku baca kursi, terus baca-baca yang aku tahu gitu kan. Ya udah, itu benar-benar lumayan ngaruh sih ke aku, karena mungkin aku jadi kayak nggak terlalu takut lagi gitu. Jadi Ya, terus sering-sering dengerin doa, kayak gitu iya. ya. Ya, jadi kita harus Satu selalu. kampung yang aku bilang juga nggak diganggu kan jadinya. Nah, terus kalau habis pulang dari tempat-tempat, apalagi yang angker, mungkin bisa langsung mandi ya, wudhu, jangan langsung tidur ke kasur kan, baju juga ganti gitu ya. Iya, katanya gitu ya. Jadi emang aku jalanin sih. Jadi pulang jam berapapun aku biasanya mandi. Nah, inget ya, Mandi jadi dulu. pulang jam berapapun harus mandi gitu. Apalagi kalau kalian masih jam 8 malam tapi udah males mandi, sementara rumahnya di sebelah kuburan gitu. Aduh, Jadi ya wajar kalau ketempelan-ketempelan gitu. Jangan males mandi, jangan males berdoa kan gitu ya. ya, betul. Ya, kalau Kak Furi sebenarnya apa itu udah dari kecil kan ngelihat. Jadi mungkin akhirnya jadi belajar untuk terbiasa gitu kan. Karena Aku pernah kayak sekali lagi nih, kayak mau cerita. nggak mau gitu. Iya Kayak mau benar. nggak mau. Dan akhirnya justru malah kalau sekiranya ceritanya menarik, kita bisa wawancara nggak sih? Sampai akhirnya aku pernah ditinggalin sama hantu yang aku temuin di jalan, yang aku bilang aku pengen ngobrol sama kamu, kamu kenapa? Terus dia pergi gitu, dia nggak pengen ditanya gitu. Dia kayaknya Oh, risih banget gitu. Saya datengin dia, saya tanya tuh dia kayaknya ih ini orang apa sih gitu. males ya. Ya jadi malah hantu tuh nggak mau ditanya, ih siapa sih lu gitu, so akrab banget sih. Jadi Sama kalau nggak tahu ya. kalau 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 ada orang yang males diliatin hantu, tapi kadang ada kalau kita ada sosok yang menarik banget, kita pengen tanya, dia yang nggak mau ditanya gitu. Tapi kalau Elmalia Putri nggak mau nanya kan ya, kalau ketemu sesuatu nggak, ya makasih ya. Sama aku mau Iya. nanya nih juga. Aku pernah sih kayak ngerasa juga kayak diganggu bunyi ketak-ketak di kamar itu. Terus karena itu sempat kejadian tuh berapa hari, cuman dia kayak nggak nampakin. Terus aku bilang sama mama, ini gimana nih caranya? Aku bilang itu, aku digangguin terus nggak bisa tidur. Terus itu kali ada apa kali di loteng kali, kucing atau apa kan kita nggak tahu, nggak hewan apalah gitu, nggak ngerti. Kayaknya bukan, soalnya bukan di atas loteng, aku bilang gitu. Itu benar-benar kayak gimana sih, kayak retak rotok di kamar, tapi di kamar aku di dalam. Terus aku tuh punya metode, nggak tahu, aku ngarang sendiri.
Iya, kayak Aku lempar, gimana tuh metodenya? Hah? aku lempar dulu. Pergi. Itu Terus benar nggak akhirnya sih sebenarnya? Hah? itu beneran pergi tapi. Eh, aku ngelakuin berapa hari sih? Ngelakuin berapa hari dan aku bilang, udah jangan ganggu sih, PST. Aku bilang itu pergi. Aku bilang gitu. Aku ngelakuin Hmm. itu berapa hari dan itu udah dibaca-bacain segala macam. Terus cuman kok kayaknya masih ini kok masih nanti aku bacain dia diam. Tiba-tiba bunyi kertak kerutuk lagi. Apaan sih ini sebenarnya? Aku bilang, itu kan kita nggak bisa tidur kan. Hmm. Oke, aku mulai ngerasa nggak enak. Terus kemudian aku ambil garam, aku lempar aja. Udah pergi. Soalnya aku sempat baca garam itu katanya bisa ngilangin energi jelek ya kan? Bener Iya, nggak sih? betul, Lebih betul. paham gitu. Garam itu bisa menghilangkan energi jelek, bisa juga dipakai sebagai media untuk pengobatan, tetapi tentunya garamnya harus didoakan dulu. Jadi sebetulnya kekuatannya tuh dari kekuatan doa gitu. Iya. Dan berhasil caranya. Beberapa hari, alhamdulillah Hmm. sih, kayaknya sih sekarang aku ngerasa sih nggak ada lagi. Kemarin tuh sempet Oh. sekitar berapa 1 bulan yang lalu lah. Itu kayak Berarti bunyi judulnya kertak. slowly but sure ya. Pelan-pelan tapi beneran hilang gitu kan. Iya, tapi lumayan Nah, beberapa hari kayak diteror gitu, kayak beberapa hari diteror. Terus aku mikir kenapa ya? Ini apa ya? Apa eh, mau bilang emang dasar aja parno kali. Dia kan emang paranoid kata dia gitu. Paranoid itu sekarang penakut maksudnya. Memang penakut. Jadi apa bunyi kerotak aja udah takut nggak main ini beneran. Kalau bunyi sesuatu yang kita parno atau mungkin ada suara apa di loteng itu mungkin parno. Tapi ini beneran kayak sesuatu yang bergerak gimana sih kerotak gitu. ya emang itu berarti ada anak-anak kecil yang pengen kenalan gitu kalau kletek-kletek. Ini kayak Oh gini gitu nih ya. anak-anak kecil. Iya, nah itu juga ya teman-temannya itu juga bisa jadi option tuh ya, option dari Helmalia Putri kalau udah kesel banget digangguin, doain dulu garamnya ya, pakai bacaan doa yang kalian yakini bahwa doa itu bakalan diijabah gitu, terus lempar kalau perlu bentak gitu Betul 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 ya. karena itu terjadi sama aku bacain tuh kayak garamnya aku lempar terus udah aku bentak apaan sih udah kalau bilang gitu Saking keselnya digangguin, iya. saking keselnya dari Jadi yang takut akhirnya jadi dengan kesel. dari rasa takut yang terlalu berlebihan, ujung-ujungnya orang jadi kesel dan akhirnya jadi berani. Dan di saat kita berani, sebenarnya frekuensi kita naik, frekuensi dia turun. Jadi kita doanya bakalan lebih manjur gitu, kayak ini orang udah nggak takut lagi loh gitu. Oke, ya. Teman-teman, itu tadi kita obrolan sama seorang artis sinetron ya. Itu merupakan perwakilan dari orang yang tidak berkecimpung di dunia supranatural. Karena kan kalau kalian mikirnya, ih biasa banget gitu loh, Kak Furi kalau ngewawancara si itu mah tuh emang dia orang orang spiritual, pasti dia nggak akan takut gitu. Coba deh wawancarain public figure yang memang penakut dan bagaimana cara mereka ngatasin perasaan takutnya itu sendiri. Nah, mudah-mudahan pertanyaan itu, jawaban dari Helmalia Putri bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian bahwa tidak apa sih itu bukan hal yang aneh gitu ya, dan hal gangguan-gangguan kayak gitu bukan hanya terjadi sama orang-orang indigo, tapi orang-orang normal pun banyak. Jadi kalian nggak sendiri gitu. Dan tetap sehat kan Helmalia Putrinya, meskipun pernah lihat Alhamdulillah penampakan, tetap sehat, tetap cantik gitu. Cuman memang sekarang lagi nggak bisa kemana-mana karena pandemi pandemi. ya. Mudah-mudahan kita doain segera berakhir ya, biar bisa ketemuan langsung gitu kan. Iya Ngecek iya ada berapa kucing di rumahnya Helmalia Putri. Bukan ada berapa hantu ya, karena tidak mau membahas hantu di rumahnya dia. Jadi ada berapa kucing gitu. Dan biasanya memang kalau orang memelihara kucing, biasanya miskin nggak mau masuk gitu. oke bagus lah kalau kayak gitu. Jadi gangguinnya di luar rumah karena nggak ada kucing. Oke, thank you so much ya. Sama-sama makasih juga. Iya, sorry udah gangguin waktunya ya di sela-sela
layeh-layehnya gitu. Dan Apa-apa terima kasih malah untuk diajak ngobrol, walaupun aku penakut, tapi kadang-kadang seru sih emang cerita-cerita tentang hal ini. Oke. Sukses terus ya. Dan buat kalian juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Helmalia Putri. Nama channelnya apa? Helmalia Putri, aku Helmalia. Oke, Helmalia Putri, aku Helmalia. Ya di situ ada banyak sekali bagaimana caranya untuk masak ya, bukan bagaimana caranya untuk mengusir hantu. Kalau caranya untuk mengusir hantu by Nggak juga Helmalia nggak di semuanya sini. masak kok. Iya, cara belajar Kadang-kadang aku masak. make up. Oh, make up juga. Nah, jadi yang pengen tahu bagaimana caranya make up bisa cek dan juga bisa subscribe ya. Oke, thank you so much ya. Say, sukses Kasih juga. terus. Sampai Ya, jumpa. bye. Bye. Oke, teman-temannya Furi, itu tadi obrolan kita sama artis sinetron yang dia tentunya sering pergi pagi dan pulang pagi. Ternyata yang namanya gangguan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang indigo gitu, atau bisa juga dialami orang-orang yang sensitif gitu, manusia yang umum gitu, dan seperti tadi ya, erep-erep, terus melihat sosok penampakan kuntilanak, lalu juga nyium bau kembang gitu, itu adalah hal-hal yang normal. Tetapi intinya dari semua itu adalah yang paling pertama harus berdoa dimanapun. Yang kedua, kalau memang udah kesel banget digangguin ya pada saat tidur, kalian bisa setel ruqyah, bacaan-bacaan doa gitu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, sehingga pada saat tidur kalian alam bawah sadarnya akan merekam semua bacaan doa tersebut sehingga tidak diganggu. Atau kalau udah kesel banget yang tadi, yang ketiga, bisa dibentak dan dilemparin sama garam gitu ya. Mudah-mudahan sedikit tips tadi bisa membantu kalian yang sering juga merasa digangguin tapi nggak ngerti digangguin apa dan kenapa gitu ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe terus ya, untuk subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun supaya kalian bisa nonton setiap tayangannya kita ya, dan jangan lupa untuk like, share dan juga komen ya. Terima kasih sudah menonton dan kita akan ketemu lagi minggu depan. See you.